Ladang sebanyak 70.000 unit dengan harga rata-rata ladangnya itu 160 juta. Artinya dia memiliki potensi pemasukan income itu 233 miliar setahun, Pak. Ini ada di buku Dr. Jari Bahwa Fikih Ekonomi Islam. Bapak bayangkan kalau tiap-tiap punya duit 200 miliar sebulan, makan di mana aja bisa ya, makan malamnya di Jakarta misalkan kan, subuhnya sarapannya di Denpasar Bali, 200 miliar. Tapi ini dengan sarapan hanya 2 lauk aja, Umar bin Khattab sudah merasa itu adalah sesuatu yang berlebihan, padahal potensinya luar biasa beliau kekayaannya. Kemudian yang lain, Jubair bin Awam itu 50.000 dinar dan 1.000 ekor kuda perang dan 1.000 orang muda. Amir bin Al-As itu memiliki 300.000 dinar. Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya, 3 juta dinar, memerdekakan budak 30 orang sehari hingga 30.000 orang muda. Jadi sepertiga penduduk Madinah dipinjami uang, sepertiga yang lain dibebaskan dari hutang, sepertiga yang lain mendapatkan tanggungan hidup. Pernah dengar kan ketika Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh Rasulullah dia akan masuk surga terakhir kali karena saking banyaknya hisab untuk hartanya. Nah, dengan kayak gitu dia akhirnya gimana caranya nih supaya aku tidak seperti itu. Akhirnya waktu habis selesai perang Tabuk itu kan banyak lahan kurma yang ditinggal oleh sahabat sehingga banyak yang busuk. Nah, inilah kesempatan kata Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dia jual harta-hartanya itu, dia beli kurma-kurma busuk teman-temannya tadi. Sampai dia ibaratnya hartanya sudah nggak ada lagi. Temannya senang, dia sudah punya kebunnya yang tidak terawat tadi, kurmanya busuk, dan akhirnya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Namun apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu juga dari Yaman itu ada utusan raja dari Yaman yang mengatakan bahwa di negerinya terjadi musibah penyakit yang obatnya itu adalah kurma busuk, dan dia siap membeli 10 kali lipat. Kaya lagi, Pak, tambah kaya itu. Ya kan, motivasinya bukan untuk dirinya sebenarnya. Kemudian Utsman bin Affan ini luar biasa juga. Kalau pernah dengar cerita tentang sumur, nah ini sumurnya, pernah dengar? Sumur ini adalah satu-satunya sumur yang masih ada airnya ketika musim kering daerah Madinah, sekitar 3 km dari Masjid Nabawi saat itu. Masalahnya adalah dimiliki oleh orang, ya saat itu namanya Yusuf gitu, dan dia semena-mena. Jadi air ini dijual. Kalau kamu mau beli, harganya sekian, serah gitu. Jadi oleh Rasulullah, wah ini berbahaya ini. Kalau kita tidak menguasai ini, bahaya. Dia akan semena-mena. Akhirnya dikatakan, kalau siapa yang bisa menguasai mengambil alih sumur ini, maka balasannya adalah surga. Dan itu sahabat berbondong-bondong. Yang dilakukan adalah Utsman bin Affan, dia melakukan pendekatan-pendekatan, mau dibeli dengan harga yang mahal. Kira-kira mau nggak, Bu? Yang si Yusuf tadi nggak mau, ya kan? Ini ada ego, tidak akan mau gitu. Akhirnya nego terus, dibuatkan kesepakatan. Gini aja, aku tetap beli harga dengan harga yang mahal, tapi kita gantian selang-seling. Hari ini, misalkan hari ini hari Senin, nanti aku yang jual air. Hari Selasa, kamu yang jualan. Hari Rabu balik lagi. Ya. Jadi si Yusuf mikir juga nih, wah ini yang menguntungkan juga nih, aku tidak kehilangan aset, ya kan? Aku masih punya sumur, pemasukan juga ada. Dia mikirnya dari sudut pandang dia, gitu. Namun apa yang terjadi? Ketika terjadi kesepakatan, hari jatahnya Utsman bin Affan
itu airnya itu digratiskan. Silakan ambil surplusnya. Begitu besoknya, kira-kira ada nggak yang mau beli punya Yusuf lagi? Nggak ada. Besoknya Ustaz bilang apa lagi kan? Jadwalnya ambil lagi. Seterusnya kayak gitu, ya. Kayak sebelum saya lanjut, saya sedikit cuplikan. Ceritanya kayak apa sih? Nah ini ada. Ini dibeli di bapak-bapak. Mana videonya ya? Sebentar. Nah, ini ada filmnya, ditolongkan. Jadi orang antri untuk ambil air, beli air. أرجوك يا يوسف أن تحرق الدورة لأن تملأ جرتي. بعد أن تستعيدي سيأتينا درهما أملأ لك جرتك. ولكني لا أملك هذا المبلغ. إني سأتدبر لك في الغد. إذا تأخذين ما أدرك. أيها اليهودي الجشع، يوشك الضوء أن يقتل أولاده. هذه البئر بئري وجعلته وسيلة لكسب الرزق وللإحسان. الذي يملك 30 درهما يتقدم. هيا هيا تقدم وبالثمن بارك الله لك فيه. إني بئت نهضة بتعالي كي أدفع. Jadi sama dengan itu ya, وحد في قلب الرسول الكريم أن يتحكم يهودي جشع في مال المسلمين ولا يسقيهم إلا إذا تقاضى ثمن الله. والتفت الرسول إلى أصحابه يقول: من يشتري بئر روم فيجعلها للمسلمين يغرق بدلوه في بلائه وله بها شرب الجنة. اليوم هذا البئر يا يوسف بكم؟ ب10,000 درهم. قسما بالتوراة لا أبيع إلا نصف البئر فقط، والمبلغ 12,000 درهم بشرط أن تكون لي في يوم وأن تكون المشتري في يوم التالي. وقسما إني موافق. وحق التوراة أن تكون إني واحد من أتباع مولاي عثمان بن عفان، وإنه هو الذي اشترى لصدر عثمان بن عفان التاجر الذي لا يشق له غبار. الآن نعرف لا شك أن عثمان سيكسب من هذه الصفقة أضعاف ما دفع فيها. حسن، إني أبيع. أيها المسلمون خذوا من الماء ما يكفيكم اليوم وغدا. غدا سيكون البئر بالحق يهودي يوسف، فخذوا من الماء ما يكفيكم غدا حتى لا يشترك اليهودي على شراء الماء. الماء صار بلا ثمن جعله مولاي عثمان بن عفان لله ورسوله. هيا ابدأوا شراركم، هيا. Nah ini pada saat gilirannya Yusuf nggak ada yang mau beli. ألا يوجد من يشتري الماء؟ Semua lagi buang-buang ya. أبيع به الماء ب20 درهم. أبيع الدلو ب5 دراهم. Oke, saya langsung skip aja. Nah, jadi
dari sesuatu yang niat awalnya adalah bagaimana menyediakan air secara gratis untuk masyarakat Kanada saat ini sumur rumah ini berkembang menjadi perkebunan, lahan perkebunan, jadi kurma dan segala macam, dan terakhir sampai sekarang ini dibangun hotel di situ, jadi potensinya 200 miliar per bulan yang dihasilkan dari sumur tadi, ya. Nah, dan itu ada rekening tertua, jadi disimpan rekening, jadi setiap kali dapat pendapatan langsung dibagi dua untuk masuk ke rekening Usman bin Affan dan satunya untuk fakir miskin. Dan ini dikatakan orang adalah rekening tertua seluruh dunia, itu rekening atas nama Usman bin Affan. Nah, ini adalah konsep yang mendasari, kalau menurut saya adalah BUMDes itu sebaiknya konsepnya seperti itu dulu di awal-awal gitu. Karena bisnis sosial atau bisnis pariwisata itu bisa berkembang karena ada intervensi dari progres yang dihasilkan. Itu bedanya kalau kita memilih jenis usaha yang lain, perdagangan, simpan pinjam, ataupun misalkan proses bisnisnya jenisnya adalah maklar atau maklar perantara. Jadi bagaimana kalau digunakan progres? Karena misalkan nih bisnisnya adalah bisnis sosial, pengolahan sampah, contoh ini yang terjadi di Panggung. Keluar progres, semua masyarakat desa di situ harus memilah-milah sampahnya dan menyetorkannya ke BUMDes, dapat duit BUMDes. Kemudian BUMDes sendiri memilah-milah, menjual lagi sampah-sampah, ada kan yang masih yang berharga seperti plastik segala macam, dapat duit lagi di situ. Itu yang berjalan di Panggung, ya. Karena secara hitungan-hitungan, misalkan jumlah penduduk sana ada 40.000, memang besar. Kalau di sini mungkin tak mungkin kan kalau di sampah. Tapi sana ada 40.000, kalian aja misalkan satu keluarga, satu kakak 10.000 atau 20.000 udah berapa? Jelas sudah pemasukan dari BUMDes. Makanya kalau bisa BUMDes itu memang di awal-awal belilah jenis bisnis yang mudah dulu, mudah dan resikonya kecil. Karena apa? Bisnis utama biasanya akan keluar muncul itu di tahun ketiga. Jadi di awal-awal jangan dulu yang agak ribet-ribet. Karena apa? Pertama, SDM-nya belum terbiasa, belum terlatih. Yang kedua kan kita belum tahu lagi marketnya, pasar segala macam. Kecuali sudah tumbuh, temboknya udah ada, lengkap, silakan untuk mengembangkan bisnis yang lainnya. Nah, apa yang tadi yang membedakan? Ternyata dengan ini adalah hotelnya, hotel dari Usman bin Affan tadi. Deskripsikan kata cukupmu agar datang kata syukurmu. Jemput kata cukup dengan proses yang halal dan berkah. Bantu orang lain untuk mendapatkan kata cukupnya. Karena kata cukup ini relatif, Bapak Ibu. Masing-masing kita beda-beda penafsirannya. Utamakan keberkahan, bukan kekayaan. Yang menentukan tadi adalah bagaimana Usman bin Affan tadi memiliki visi sadaqah jariyah. Jadi sedekah jariah itu adalah bagaimana investasi yang dia hasilkan itu sampai sekarang ternyata enggak dunia aja gitu, sampai akhirat pun dia tidak mendapatkan pahala. Mana ada sekarang ada nggak bisnis orang di luar sana yang 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis dan anak keturunannya masih menikmati? Sebutkan nama pengusaha dari barat misalnya. Nggak ada. Tadi Usman bin Affan sampai sekarang dari niatnya bukan untuk berbisnis murni, tapi untuk nolong orang lain, malah anak cucunya sekarang menikmati sampai sekarang. Apa yang membuat itu? Karena punya visi dan misi. Jadi usaha apapun, baik UMKM atau BUMDes, itu harus mempunyai visi dan misi. Saya ingin menjelaskan secara sederhana visi dan misi itu seperti ini. Ada catatan, kertas, boleh disiapkan dulu biar kita memahami secara jelas bagaimana yang dimaksud dengan visi dan misi. Sudah?
Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu untuk melakukan 9 instruksi yang dilakukan. Oke, yang pertama, gambar matanya bebas menurut penafsiran bapak-bapak sendiri, bapak-bapak ibu-ibu, matanya. Yang kedua, gambar hidungnya. Gak usah bagus-bagus, bukan pelajaran menggambar. Yang ketiga, telinganya. Yang keempat, mulutnya. Yang kelima, mukanya atau wajahnya. Yang keenam, gambar badannya. Boleh saya lihat yang sudah? Oke. Kelihatan Pak ya? Kelihatan ya? Yang ke-9, kakinya. Oke. Yang ke-8, ekor. Nah, mulai mulai apalagi yang ke-10, 9, tanduknya. Gambarnya adalah, ada yang sama Pak? Bu? Ada? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Yang salah siapa? Hah? Waninya minta tilun sama. Kenapa salahnya di mana? Instruksinya kurang? Apalagi tidak menyebutkan yang digambar. Coba saya sekarang balik nih, ya, saya akan coba balik. Isinya adalah gambar ekornya, gambar tanduknya. Misinya ada gambar. Kalau saya bilang suruh gambar matanya, Bapak sudah tahu kan yang saya gambar nanti apa? Rusa kan? Bukan matanya Syahrini kayak tadi ya. Matanya Syahrini dulu. Kemudian kalau hidungnya juga hidung rusak. Kalau saya suruh telinganya juga telinga rusak. Itulah namanya visi dan misi Pak. Jadi kalau visi Bapak harus mampu membuat visi yang mana nanti kalau nanti suatu saat Bapak punya karyawan Bapak nggak akan kemana-mana. Disuruh misalkan beli sesuatu karena nggak jelas, akhirnya kayak gini. Karena visinya nggak ada. Jadi fungsi visi itu untuk mengembalikan lagi, oh ternyata kita melenceng loh misi kita. Lihat visinya apa, kembali lagi. Nah ini hal yang penting Pak. Bapak harus punya visi dan bagaimana misi itu adalah bagaimana cara mencapainya, menjalankannya. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak? Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Nah, seputar BUMDes juga boleh. Kalau saya mulai masuk ke BUMDes, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zainal dari SDH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Zainal dari SDH. Ini mungkin ulun dapat akun terkait BUMDes kami yang di daerah. BUMDes kami ini mungkin baru beberapa bulan jalan nih. Unit usahanya itu jasa layanan cuci kendaraan, terserah karpet atau apapun yang mau bisa dicuci. Nah ini mungkin yang menentang itu
teknik-teknik promosinya yang bagusnya untuk unit usaha kami ini supaya ke depan itu lebih maju dan lebih dikenal orang. Gimana bagusnya mungkin menurut Bapak nih? Soalnya kami ini jujur kami masih namanya desa kami desa kecil, SDM kami terbatas, mengelolanya pun cuma 3 orang, ketua, bendahara, dan sekretaris, masih sangat terbatas. Jadi mungkin ada saran atau ide untuk khusus teknik promosi supaya lebih maju mungkin kami itu aja. Assalamualaikum. Ya, terutama dulu Pak. Baik, saya mungkin tidak akan menjawab teknis banget Pak sebenarnya, tapi saya akan memulai secara umum aja karena itu sudah berkaitan dengan BUMDes. Salah satu tipikal dari perusahaan dibangun yang BUMDes adalah bahwa satu, dia janganlah jadi predator Pak. Maksudnya predator ini udah disurvei dulu bahwa di desa itu belum tidak ada usaha yang serupa. Nggak ada, nah itu oke. Kalau nggak ada, itu salah satu prinsipnya. Kemudian BUMDes itu yang pertama tadi saya sudah dirikan di awal bahwa tidak semata-mata juga untuk mencari profit, tapi juga benefit. Ya, kalau Bapak itu sudah melangkah ke namanya potensi, kan ada masalah ada potensi. Jadi bisnisnya adalah bisnis yang berdasarkan potensi. Sebelumnya Bapak melakukan nggak apa yang dinamakan dengan analisis usaha? Sudah Pak ya, karena itu syaratnya sehingga ada progresnya, usahanya merupakan seperti itu. Nah, saya ingin sedikit bercerita ya, kenapa BUMDes yang berhasil. Ini mungkin insya Allah akan menjawab pertanyaan Bapak juga semua. Saya akan mulai cerita dari ini ada sampah. Nah ini irigasi. Ini di Bojonegoro Pak. Bojonegoro. Jadi di desa Bojonegoro itu kalau musim kemarau dia susah air. Kalau musim hujan dia banjir. Posisi sawah itu berada di atas, sungainya di bawah. Ya. Kemudian ada inisiatif dari warga desa untuk ini kan jadinya masalah nih. Bagaimana caranya menaikkan air ke atas? Awalnya bisnisnya adalah jualan Pak, jualan air. Tapi dalam undang-undang kita nggak boleh yang namanya air itu diperjualbelikan karena itu adalah kekayaan publik ya. Akhirnya dirubah bahasanya dengan jasa distribusi air, memindahkan. Penyertaan modal itu sekitar 2,5 miliar Pak. Maksudnya modalnya 2,5 miliar. Otomatis kalau penyertaan modal kan nggak cukup. Nah, kita harus ingat bahwa pembentukan BUMDes modalnya sebagian besar atau sebagian besar adalah dari desa Pak ya. Sisanya baru masyarakat. Masyarakat itu masyarakat mana? Masyarakat yang punya KTP di desa itu. Mereka akhirnya patungan. 2,5 miliar ini sisanya dana penyertaan yang dikelola oleh masyarakat patungan Pak. Dengan mereka patungan akhirnya dapatlah mesin yang dimaksud tadi. Dia invest, masyarakat invest di situ, ikut penyertaan modal. Mungkin cuma 100.000 sebulan yang mereka dapat. Tapi begitu mesinnya ini berfungsi, yang biasanya panennya cuma sekali dalam 1 tahun ini bisa 2 kali. Jadi manfaatnya itu besar Pak, banyak Pak yang dilakukan. Nah, akhirnya ini menjadi solusi bahwa peningkatan akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Invest Pak. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita mendirikan BUMDes hanya untuk mendapatkan 1 miliar tadi, itu sebenarnya sangat kecil Pak. Kita memiliki kewenangan. Saya cerita tentang Ponggok sekarang. Ponggok itu pendapatannya adalah 17 miliar Pak.
Saya mungkin akan cerita ke sini biar Bapak bisa memahami potensinya. Nih, ke angka-angka hitungan dulu. Mudah-mudahan di belakang bisa kelihatan. Nah, ini contoh Pak ya, contoh bagaimana alokasi anggaran dari BUMDes. Ini saya jelaskan. Ini pendataan modal anggap aja 1 juta, 1 miliar ini kebesaran. Bentar. Oke lah. Kita lihat di sini aja dulu nih. Proyeksi pendanaan 600 juta karena ada 60, anggapnya ini 1 miliar. Di pokok ini udah 17 miliar Pak. 17 miliar ini, 600 ini alokasi untuk belanja pegawai biasanya gini, 40% belanja barang dan jasa 40%, kemudian cadangan surplus. Jadi harus bisnis Bapak itu alokasikan Pak untuk surplus ini di awal, dipandu duluan ya. Ini nanti dibagi lagi untuk apa? Masuk ke PADES 40%, misalkan laba ditahan 35%, bonus 20%, dana sosial 5%, sehingga nanti karyawan pengelola BUMDes itu kalau misalkan mereka ingin besar pendapatannya, maka dia harus berapa penerimaannya, dia harus besar. Makanya di sana Pak ada sampai wah gajinya itu udah ngalah-ngalahin gaji ini karena besar sekali pengelola BUMDes itu di sana, 17 miliar. Ya kan, itu kan proporsional. Makin kita banyak, makin juga dapat. Nah, banyak sekali yang salah kaprah gitu ya. Ketika memulai BUMDes, pertanyaan yang paling sering didapat adalah, Pak, kalau pertama bikin BUMDes itu kan kita kan dapat gaji, itu sifatnya sosial aja. Pertanyaan saya, siapa yang mau jadi pengelola BUMDes kalau kayak gitu? Nggak ada yang mau Pak, karena ya ini terus terang aja, perhatikan aja Bapak, bahwa tidak ada pedoman pengelolaan keuangan resmi dari Kemenkes itu belum ada Pak. Belum ada sebenarnya. Jadi kalau di teman-teman itu selalu mendorong di kabupaten untuk memunculkan perbu sebagai acuan kawan-kawan di BUMDes ini untuk membuat laporan keuangannya, standarnya. Jangan penafsiran sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau kita menggunakan pernyataan modal dari dana desa, dari alokasi dana desa, ADD, dari DD sama ADD, itu BPK, inspektorat itu berhak untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalkan BUMDes yang udah besar, dia nggak mau lagi Pak gunakan dana desa atau dana alokasi dana desa, tapi dia gunakan dari PADES, pendapatan asli desa. Kalau itu aman Pak, tidak boleh BPK, tidak boleh Pak ngecek misalkan mau BUMDesnya mau diperiksa, karena BUMDes itu menggunakan PADES dananya, itu nggak bisa Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran, saya berikan gambaran bahwa menjadi pengelola di BUMDes itu potensinya luar biasa. Asal kita ngerti gitu. Karena apa? Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu ada 2 hal penting yang muncul di situ. Yang pertama namanya adalah asas rekognisi. Rekognisi itu adalah kembali lagi negara itu mengakui bahwa desa itu punya kewenangan lokal skala desa. Jadi ada periodenya, 2 periode lalu itu kita udah punya kewenangan. Begitu zaman Orde Baru kita nggak punya kewenangan, desa itu nggak punya kewenangan. Baru muncul Undang-Undang 2014 ini dikembalikan lagi. Kita berhak mewenang Bapak kalau misalkan di daerah Bapak ada tempat wisata, ada pokdarwisnya juga di sana, mengambil pungutan kepada pengunjung, itu pungli Pak. Tapi
kalau dibumdeskan, Bapak bersah itu. Kemudian asas subsidiaritas itu dia adalah bahwa ada sekitar 141 kewenangan yang sudah boleh ditangani oleh desa. Kalau di desa tidak mampu baru naik ke atasnya kecamatan, kecamatan yang mampu baru naik ke kabupaten. Kalau dulu kebalik, dan pusat dulu, baru kabupaten, baru kecamatan, sisanya baru desa. Makanya sekarang ini desa punya potensi luar biasa. Nah, kawan-kawan yang mau usaha di bawah UMKM, saran saya pasti tinggalnya banyak di desa-desa juga kan. Cobalah kembangkanlah bumdesnya. Punya satu desa lebih 1 miliar Pak. 10 desa yang berdekatan dari situ 10 miliar. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh yang di Jawa. Mereka tidak fokus, misalkan dana penyertaan 100 juta, itu 100 juta itu digunakan untuk seluruh komponen usaha, infrastrukturnya, membangun rukonya, misalkan bangun warungnya, itu dari dana itu nggak jalan Pak. Caranya gimana? Semua mengarah ke bumdes. Dana desa kan ada untuk infrastruktur. Infrastruktur arahan ke bumdes Pak. Semuanya arahan ke bumdes. Gunung Kidul itu daerah yang sangat miskin dulu di Jogja. Pendapatannya paling kecil daripada kabupaten yang lain. Andalannya dia cuma pariwisata. Yang lain udah nggak ada. Jadi kalau kita ngajukan usulan mau bangun jembatan, pasti tanya jembatannya itu mengarah ke tempat wisata enggak, ditolak. Tapi kalau kita mau bangun pom bensin, misalkan pom bensinnya itu ada daerah wisata enggak? Ada, disetujui. Jadi parameternya satu, wisata. Bangun apapun pariwisata, bangun apapun pariwisata. Sekarang dia udah mengalahi Kulon Progo sekarang, Gunung Kidul dari itu hasil wisata aja. Ada namanya Gunung Purba. Ini yang fenomena yang lucu juga. Ya. Nah ini ngobrol Pak. Tadi saya ceritakan mereka secara mandiri Pak, begitu dananya udah besar, dia akhirnya bisa nih program-programnya, kartu sehat, kartu pintar, macam-macam lah. Mungkin Bapak penasaran, Kelompok itu kayak apa sih? Bisa saya